Baik, Kak Diana, terima kasih. Ini langsung aku mulai untuk penyampaian materinya. Saya minta tolong untuk share screen PowerPoint-nya nggak, Kak? Bisa minta tolong untuk di full screen langsung PPT-nya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dayana atas waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Masih ada semua nggak? Masih semangat dong. Bisa dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi masih pagi kalau bisa yang semangat ya. Nggak cuma waktu pagi, sampai selesai harus semangat. Oke, jadi kali ini aku mau menyampaikan materi mengenai manajemen event. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua nih. Jadi kan semakin belum Kak, jangan di next dulu untuk saya. Oke. Kan kita kan kalau saling sharing pengetahuan itu makin banyak kamu yang dapat. Jadi nanti misal dalam penyampaian materi aku, kalian ada pendapat, ada ingin menyampaikan saran atau ingin menyanggah, menanggapi, silakan banget untuk open mic, jadi langsung speak up, oke? Okay? Atau kalau misal nanti aku ngomong kecepatan atau aku ada salah-salah kata itu langsung bisa kalian interupsi. Baik, memasuki materi yang pertama, materi manajemen event. Mungkin teman-teman udah sering dengar apa itu manajemen event dan udah akrab sama yang namanya manajemen event. Sebelum masuki materi, kita harus tahu nih apa itu arti dari manajemen event. Tapi manajemen itu sendiri terdiri dari dua kata kan, manajemen sama event. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Jadi untuk manajemen itu sendiri itu lebih ke pengaturan. Mungkin dari teman-teman untuk yang dulu jurusan ekonomi, dari jurusan manajemen terutama udah pernah mendapatkan materi mengenai manajemen, pengantar manajemen, mungkin ada pendapat yang memberitahu kalau pengertian manajemen itu terkait ilmu, terkait suatu prinsip, terkait suatu seni. Nah, itu nggak ada yang salah. Jadi semuanya itu benar. Terus kalau untuk pemahaman yang mudah mengenai manajemen itu sendiri, itu mungkin lebih ke kata-kata mengatur, merencanakan, mengelola. Jadi lebih ingat arti manajemen itu dari mengatur, seperti itu. Next. Udah tahu kan tadi untuk arti dari manajemen. Sekarang kita harus tahu arti dari event. Event itu sendiri diartikan sebagai suatu kurun waktu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar mereka memperoleh informasi atau pengalaman penting serta tujuan lain yang diharapkan oleh penyelenggara. Nah, itu merupakan arti luas dari event. Kalau untuk arti sendirinya sendiri, event itu diartikan sebagai pameran, pertunjukan atau festival dengan syarat adanya penyelenggara, peserta, dan pengunjung. Jadi intinya itu ada suatu kegiatan, lalu di dalam kegiatan itu ada penyelenggaranya, ada pesertanya, ada pengunjungnya. Sebelum lanjut, kan tadi di
arti event itu sendiri kan ada kalimat yang mendatangkan orang-orang ke suatu tempat nih agar mereka memperoleh informasi. Nah, apakah itu kalau pandemi sekarang itu berarti kita nggak bisa ngadain event gitu? Kan sekarang kan nggak boleh tuh berkumpul di suatu tempat. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat mengenai itu. Apakah kalau pandemi nggak boleh berkumpul di suatu tempat, nggak bisa ngadain event? Bisa langsung open mic deh. Atau Kak Dayana mungkin mau menunjuk teman-teman gitu yang mau ngomong, bisa banget. Oh, boleh nih langsung menunjuk. Boleh. Kalau nunggu open mic kayaknya teman-teman pada mau. Di laptopku yang kelihatan ada nama Imam. Ya Allah, kenapa? Siapa Kak Dayana? Imam. Oh, Imam. Oke, Imam. Ya, kenapa Kak? Ya, jadi kan di event itu kan tadi ada pengertian kalau event itu mendatangkan orang-orang ke suatu tempat. Nah, kalau pandemi sekarang kan kita nggak bisa berkumpul, berarti nggak bisa ngadain suatu event. Nah, menurutmu gimana? Nggak bisa ngadain suatu event gitu kalau pandemi kayak gini? Kalau menurut saya dalam keadaan pandemi seperti ini, untuk mengadakan event itu bisa-bisa saja karena dengan kemajuan teknologi, dengan berkembangnya teknologi ini banyak platform yang bisa mewadahi untuk diselenggarakannya event tersebut. Misalnya seperti webinar, terus konser virtual pun ada kan. Jadi ya untuk event itu di masa pandemi ini bisa terwujud dengan. Oke, ya, jadi benar banget ya sama yang dijelasin sama yang tadi. Jadi untuk tempat di sini itu udah berubah. Jadi untuk tempat udah divirtualisasi menjadi suatu platform digital. Jadi tidak hanya melulu tentang bangunan, tapi juga tentang tempat berkumpul itu nggak harus tentang bangunan gitu. Oke, next. Udah tahu arti manajemen, udah tahu arti event. Sekarang kita masuk ke arti manajemen event. Jadi event manajemen atau manajemen event dapat didefinisikan sebagai proses pengembangan suatu kegiatan dengan membawa tujuan yang diharapkan dan disusun secara sistematis dan struktur. Jadi manajemen event itu sendiri merupakan pengembangan suatu kegiatan. Jadi pengembangan itu sendiri bisa berupa pengelolaan, perencanaan suatu kegiatan dengan tujuan yang diharapkan dan harus ada tujuan yang jelas juga. Jadi dan disusun secara sistematis dan struktur. Next. Next, Kak. Oke. Mungkin bisa masuk ke jenis-jenis event. Untuk operator, bisa dijelaskan atau cuma di aku yang emang oke. Jadi kan tadi udah tahu arti manajemen event. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenis-jenis event. Kalau kali ini itu berdasarkan kategori special event, jadi dalam NUR 2009 itu disebutkan untuk jenis-jenis event itu ada 4. Yang pertama leisure event. Nah, leisure event ini event yang mendatangkan banyak pengunjung dan memiliki unsur pertandingan. Contoh nih, kalau untuk leisure event itu kayak lomba 17 Agustus, lomba PON, sport seni, nah itu termasuk ke dalam leisure event. Lalu yang kedua itu ada personal event. Nah, personal event itu adalah event yang mendatangkan keluarga atau teman dekat. Jadi lebih bersifat personal, lebih ke perorangan. Contohnya untuk personal event itu pesta pernikahan, pesta ulang tahun, khitanan. Jadi lebih ke acara-acara individu. Namun tetap mengundang, ada undangannya. Nah, itu sebuah event. Untuk yang ketiga itu adalah cultural event. Nah, kalau cultural event ini event yang identik dengan budaya dan juga nilai sosial. Jadi contohnya itu misal kalau tahlilan, mitoni, nah itu termasuk ke dalam cultural event. Atau kalau mungkin di daerah kalian itu ada acara-acara adat terkait dengan budaya, nah itu juga termasuk dalam cultural event. Materi yang keempat, untuk jenis yang keempat itu
organizational event. Nah, kalau ini itu untuk tujuan organisasi. Jadi eventnya diadakan dengan tujuan dari organisasi itu. Jadi yang mengadakan event organizational event ini adalah suatu lembaga, instansi, atau suatu organisasi. Contoh seperti kegiatan LKMOK kali ini, lalu kegiatan Diksar dan juga kampanye partai politik. Selanjutnya ada jenis event lagi, namun ini berdasarkan jenis ukuran dan besarnya suatu acara. Jadi menurut Abdullah tahun 2009 itu dibedakan menjadi 3 event, yaitu mega event, medium event, sama mini event. Kalau untuk mega event itu event yang diikuti oleh pengunjung internasional minimal dari 5 negara. Untuk estimasi pengunjung adalah 1 juta orang. Jadi ini merupakan event yang sangat besar. Dan kalau untuk mega event itu biasanya bisa sampai memberikan dampak ekonomi bagi suatu negara. Kalau contoh dari mega event sendiri itu seperti Piala Dunia, Olimpiade Tokyo, nah itu termasuk ke dalam mega event. Yang kedua yaitu medium event. Kalau medium event itu adalah event yang diikuti oleh pengunjung nasional minimal 5 provinsi. Estimasi dari pengunjungnya sendiri itu 100.000 sampai 1 juta orang. Contoh untuk medium event ini itu seperti PON, seminar nasional, lalu jambore kopma nasional, itu juga termasuk ke dalam medium event. Untuk yang terakhir yaitu mini event. Mini event ini lebih kecil lagi dari medium event, yaitu diikuti oleh pengunjung lokal aja, estimasinya pengunjung di bawah 100.000. Nah, contoh untuk mini event itu seperti lomba 17-an, pesta pernikahan, dan juga seperti kegiatan LKMOK dan Diksar itu termasuk ke dalam mini event. Next. Oke, jadi sebelum lanjut nih, aku mau ngecek pemahaman teman-teman terkait dengan jenis-jenis event yang udah aku paparkan tadi. Kan kalau misal ada jambore kopma nasional yang diikuti oleh kopma dari 15 provinsi di Indonesia dan diikuti oleh total 100.000 orang, nah event itu termasuk ke dalam event apa? Oke, untuk dari teman-teman yang bisa menjawab mungkin dari udah ada yang jawab di chat itu dari Kamelia. Mungkin dari moderator bisa dipersilakan untuk open mic Kamelianya. Kamelia bisa. Halo Kamelia. Sebelumnya izin menjawab, Kak. Kalau dari saya pribadi sih medium event, Kak. Itu yang menurut Abdullah itu tadi. kenapa kok masuk medium event? Karena tadi Kak aja bilang kalau misalkan terdiri dari beberapa provinsi, kan kalau misalkan yang di PPT tadi barusan disebutkan, mengatakan bahwa medium event itu minimal 5 provinsi, terus orangnya itu 100.000 sampai 1 juta orang. Nah, menurut kasus yang tadi Kakak sebutin itu termasuk kriteria dari medium event sih, Kak. Oke, kalau Kamelia tadi ngejelasin, terima kasih Kamelia. Sama-sama, Kak. Oke, kalau Kamelia tadi memberikan pengertian dari yang menurut Abdullah, untuk yang menurut Nur nih sekarang. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menjawab, bisa raise hand atau menjawab di kolom chat. Kalau medium event kan tadi kata Kamelia menurut Abdullah nih. Kalau yang menurut Nur, masuk ke dalam event apa? Ini jam kopnasnya. Ayo teman-teman dapat nilai lo nanti. Kata MOT tadi, kalau kalian berdiskusi. Itu Oke, Ajeng Cindy bisa open mic untuk Ajeng Cindy, organizational event. Izin menjawab, Kak. Menurut saya jawabannya organizational event.
bisa diberikan alasan mungkin kenapa organizational event? Karena menurut saya ini diadakan oleh organisasi atau perusahaan kan menurut pengertiannya tadi seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Ajeng. Mungkin untuk jawabannya dari operator bisa diklik tulisan jawab lingkaran itu dong. Ya. Oke, jadi untuk yang menurut Nur itu merupakan leisure event. Kenapa kok leisure event? Itu karena kan Jambore Kopma Nasional itu kan merupakan suatu kegiatan untuk ada apa? Ada pertandingannya. Jadi di Jambore Kopma Nasional itu kegiatannya itu merupakan kegiatan perlombaan. Jadi bukan cuma kegiatan organisasi biasa, namun ada lomba-lomba dari kopma-kopma yang ada di Indonesia. Maka dari itu masuk ke dalam leisure event. Dan untuk pengunjungnya juga banyak banget kan, Jambore Kopma Nasional dari seluruh Indonesia. Jadi masuk ke dalam leisure event. Lalu untuk yang menurut Abdullah benar sama yang dikatakan oleh Kamelia tadi, termasuk ke dalam medium event, karena estimasi pengunjungnya itu 110.000. Enggak, kita belajar bareng, jadi it's okay, kita punya pendapat gitu, nggak apa-apa. Kan semakin banyak pengetahuan juga yang kita dapat. Next. Baik, kan udah tahu jenis-jenis event. Nah, sekarang aku mau menjelaskan mengenai perencanaan event. Jadi di dalam perencanaan event itu ada tahapan-tahapan. Yang pertama itu ada research, lalu ada design, planning, coordinating, dan juga evaluation. Yang akan dibahas satu persatu nanti. Next. Baik, untuk tahapan yang pertama yaitu riset. Jadi riset ini dilakukan untuk penyesuaian menyelaraskan tujuan dengan permintaan pasar. Jadi apa aja yang diriset? Yang diriset itu 5W. Jadi apa yang akan diadakan, lalu siapa yang mengadakan, kapan diadakan, di mana dan kenapa acara tersebut diadakan. Jadi untuk riset, kita melakukan riset apa, siapa, di mana, kapan, kenapa. Nah, setelah kita udah dapat jawaban dari riset itu, kita bisa menyimpulkan untuk analisis SWOT. Mungkin teman-teman udah tahu tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari kegiatan tersebut. Nah, untuk dapat mewujudkan hal tersebut, untuk melakukan analisis atau melakukan riset itu, kita bisa menggunakan analisis data sekunder. Itu dapat berupa laporan penyelenggaraan event-event sebelumnya ataupun dari pengalaman-pengalaman panitia sebelumnya. Nah, untuk panitia sendiri itu bisa melakukan riset juga dengan cara menyebar kuesioner atau melakukan focus group discussion. Untuk tahapan yang kedua yaitu desain. Mengenai desain sendiri itu merupakan penyusunan konsep acara oleh penyelenggara setelah melakukan riset. Jadi proses ini itu terjadinya seleksi ide dan juga inovasi, sehingga dalam proses ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu untuk tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan planning. Untuk planning sendiri yaitu di tahap ini itu terjadi penyusunan strategi untuk mewujudkan ide-ide dan inovasi secara efektif dan efisien dan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi di dalam planning ini nanti itu ada 3 unsur yang penting, yaitu waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan atau deadline. Jadi dalam planning ini kita menyusun strategi-strategi apa yang akan kita lakukan
untuk kegiatan tersebut. Jadi harus secara efektif dan efisien. Maka dari itu harus disiapkan seperti tanggal-tanggalnya, terus kapan dilaksanakannya, dan juga disiapkan pula deadline-deadline untuk setiap job desk yang akan dilakukan. Karena kan kalau nggak ada tempo, nggak sesuai tempo, itu nanti acaranya juga bisa aja mundur, atau kalau ada kendala gitu nggak siap kalau misal dari strateginya itu kurang matang. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu coordinating. Untuk coordinate belum Kak? Oke. Untuk koordinasi sendiri itu merupakan pelaksanaan proses aktualisasi strategi yang telah disusun mulai dari rapat koordinasi, gladi bersih, dan kegiatan pre-event lainnya. Jadi kalau coordinating ini itu lebih ke praacara. Jadi pada waktu proses ini itu segala proses terlaksana. Jadi panitia-panitia itu saling koordinasi, saling berkomunikasi. Jadi pada tahapan ini itu segala proses terlaksana secara ketat dan padat karena ada deadline-deadline juga yang sudah ditetapkan pada planning tadi. Jadi untuk setiap koordinasi dilakukan berdasarkan perencanaan dan strategi yang sudah disusun. Lalu dalam proses itu juga terjadi komunikasi antara setiap orang yang terlibat dalam proses acara dari awal hingga akhir. Jadi komunikasi semua, kalau ada kendala, ada apa, itu nanti dilaksanakan pada tahap coordinating ini. Jadi koordinasi antar panitia itu sangat penting dan harus selalu ada komunikasi antar panitia sehingga nggak ada miskomunikasi. Oke, untuk yang rencanaan event yang terakhir yaitu evaluation. Untuk evaluasi sendiri itu merupakan tahap akhir atau lebih ke pasca event. Jadi evaluasi setelah acara terlaksana. Evaluasi sendiri merupakan proses penyusunan evaluasi terhadap event yang dilakukan dengan cara observasi dan kuesioner. Sehingga untuk tujuan acara sendiri itu bisa diukur secara kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk kuantitatifnya sendiri, seperti misal kita sebelumnya kan udah punya target nih, mau acara berapa peserta targetnya. Nah, itu bisa acara itu bisa sukses apa enggak kan bisa diukur dari apakah target kita itu terlaksana. Nah, itu secara kuantitatif. Jadi apakah pada waktu hari H itu nanti benar-benar, misal kita punya target 100 orang, apakah 100 orang itu nanti bisa datang di hari H? Nah, kalau misal bisa datang, berarti target kita udah terlaksana, udah tercapai targetnya. Tapi kalau misal enggak, berarti masih belum tercapai untuk targetnya. Itu untuk evaluasi secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif itu lebih ke kemampuan salah satu komponen dalam mengerjakan tugas. Jadi misal acaranya itu nanti ada komponen yang nggak bisa datang atau ada komponen yang nggak lengkap, nah itu diukurnya secara kualitatif. Lebih evaluasi secara misal secara persi atau per job desk gitu untuk acara itu sendiri. Kalau evaluasinya secara kualitatif. Oke, jadi di sini aku ngutip quote dari Cornelius Fitnar, planning without action is futile and action without planning is fatal. Jadi kalau perencanaan tanpa aksi itu adalah suatu kesia-siaan dan aksi tanpa rencana itu adalah sesuatu yang fatal. Kalau dalam konsep manajemen event ini itu kalau kita melaksanakan suatu event itu jadi kita harus laksanain, harus kita rencanain dengan baik event itu, kita rencanain dengan matang, kita rencanain dengan baik, dan harus kita laksanakan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Jadi nggak akan sia-sia untuk event itu sendiri. Oh, sudah selesai ternyata. Waktunya masih ya, Kak Day? Iya, waktu penyampaian materi masih ada sisa 8 menit, Kak. Oke.
Jangan gini dulu loh. udah spoiler. Oke, jadi nanti ya, untuk terkait manajemen event nanti itu di sini ada penugasan, jadi udah tadi untuk praktekkan satu event nanti akan aku jelasin. Sebelumnya mungkin bisa dibantu sama Kak Dayana kalau udah bisa sesi tanya jawab, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi dari materi yang aku tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya batasi 3 penanya terlebih dahulu. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat ya. Jangan lupa sebutkan namanya terlebih dahulu. Karena teman-teman ada yang mau ditanyakan atau aku yang tanya ya. Kalau ada yang tanya nanti aku yang tanya. Kalau malu open mic bisa tulis di kolom chat kok. Nanti kalau kalian tanya nanti dapat poin loh. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan dari para Apriliani. Masih bingung yang leisure sama organisasional tadi, Kak. Mungkin Kak Anissa bisa langsung menjawab. Kak Nisa. Maaf, aku tadi ngomong tapi ternyata aku mute. Oke, untuk maaf. Untuk operator bisa dibukakan slide yang jenis event.
jenis event yang menurut Nur. Oke, jadi kalau untuk leisure event itu lebih ke event yang mendatangkan banyak pengunjung dan memiliki unsur pertandingan. Jadi kalau dalam hal ini itu lebih ke ditekankannya itu ke unsur pertandingannya. Jadi aku baca untuk yang untuk leisure event ini itu udah berkembang sejak bangsa Roma. Jadi ada kegiatan gladiator. Nah, itu udah termasuk ke dalam leisure event. Nah, kalau untuk sekarang itu leisure event itu lebih ke yang ada pertandingan-pertandingan atau perlombaan-perlombaan pada kegiatannya. Jadi inti dari kegiatan yang ada di leisure event itu lebih ke pertandingan. Kalau untuk organisasional itu lebih ke yang diadakan sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi satu organisasi mengadakan suatu kegiatan itu termasuk ke dalam organisational event. Contohnya itu misal KMO, terus IKSAR, lalu ada pula kayak kampanye partai politik. Jadi tujuan dari organisasi itu sendiri, misal kayak kampanye atau IKSAR itu kan tujuannya itu untuk untuk anggota dalam organisasi itu. Nah, kalau kampanye itu seperti menarik orang agar tertarik dengan partai politik dan agar memilih atau mendukung partai politik tersebut. Jadi untuk perbedaan dari organisational event sama leisure event itu lebih ke seperti tujuan penyelenggaraan acaranya. Kalau kan 4 kegiatan ini itu dibedakan berdasarkan dari kategori special event. Jadi ini termasuk special event yang ada. Jadi untuk tujuannya sendiri itu event yang ada di sini itu juga beda. Mungkin sebelum lanjut ada feedback dari yang bertanya, Dul dan Akil. Tadi yang tanya Farah nih. Iya, jadi leisure event itu lebih ke misal ada pertandingan-pertandingan aja. Nah, kalau yang organisasional event itu cuma apa ya? Misalnya berarti nggak ada pertandingan gitu ya, kayak kalau organisasi. Kalau organisasional event itu lebih ke tujuan organisasi. Jadi suatu organisasi mengadakan suatu event dengan tujuan yang jelas. Kalau leisure event itu lebih ke isi acaranya itu ke pertandingan gitu. Jadi ya baik. Ya kalau organisasional itu ada pertandingan, namun itu tetap ke tujuan organisasinya gitu. Jadi kalau leisure itu lebih banyak pertandingannya gitu. Ya baik Kak, terima kasih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Wildan Akil. Izin bertanya Kak, dalam melakukan riset sebelum penyelenggaraan event, apa saja yang harus diperhatikan selain unsur 5W? Kak Anissa bisa langsung menjawab. Aku jadi untuk bisa dibukakan yang bagian riset. Jadi kan tadi di riset itu kita yang harus dicari tahu itu 5W kan. Ada siapa, apa, kapan. Nah, selain hal itu yang perlu diperhatikan itu kita kan melakukan riset. Jadi kita harus tahu bagaimana sih pasar itu gitu. Pasar pada waktu akan diselenggarakan suatu acara tersebut. Jadi pangsa pasarnya kayak gimana. Jadi kita tahu peluang, kekuatan, kelemahan, dan juga peluang dalam mengadakan event tersebut. Nah, maka dari itu kan diadakan kuesioner ini. Kita bisa tanya-tanya, apa sih evaluasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, lalu sebelumnya itu kurang apa, sekarang yang diminati oleh pasar itu apa, sehingga kita tahu
kegiatan kita itu nanti sesuai nggak sih sama pangsa pasar. Nah, kalau misalnya kayak sekarang kita pandemi, tapi kita nggak bisa ngadain sesuatu secara offline. Nah, jadi kita melakukan riset, apa sih yang perlu kita persiapkan gitu. Kalau keadaannya sekarang kayak gini, pasarnya itu sekarang kita nggak bisa offline, jadi kita riset untuk online itu kegiatannya kayak gimana, kita cari kegiatan-kegiatan yang serupa sesuai dengan kegiatan yang akan kita adain, lalu bisa kita analisis yang mana yang bisa kita terapkan pada kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin jadi nanti setelah dapat jawaban dari 5W itu nanti bisa menyusun analisis SWOT. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari kegiatan tersebut itu apa aja. Jadi kita tahu bagaimana sih nanti kegiatan itu akan dilaksanakannya. Gitu. Jadi udah dipersiapkan dari riset-riset yang sudah dilakukan. Mungkin ada. Oke, baik. Mungkin dari Wildan, apakah ada feedback? Halo, Ya, apakah suara saya sudah terdengar? terdengar. Ya, Kak, yang mungkin yang saya kurang pahami adalah itu pangsa pasar. Pangsa pasar itu apakah bisa didefinisikan sebagai event yang sedang ngetren sekarang ini atau seperti apa Kak yang dimaksud dengan pangsa pasar itu Kak? Ya, jadi kalau kita lihat dari kondisi juga keadaan itu, atau mungkin kalau kalian lebih mudah itu bisa menjadi sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi sasarannya itu siapa, gimana, nah itu termasuk ke dalam pangsa pasar kita. Jadi lebih ke siapa sih yang akan kita tuju, siapa sih target kita mengadakan event ini, lalu gimana sih lokasi kita akan mengadakan event. Jadi kita harus tahu apa sih yang ada di sekeliling lokasi itu. Jadi kita tahu apa aja yang perlu kita siapkan untuk mengadakan event jika diadakan di situ, targetnya itu mereka gitu. Jadi kalau untuk pasar ya untuk pemahamannya udah bentuk lingkungan juga orang-orang yang akan dituju sebagai dalam targetnya, dan juga untuk keadaan gitu. Sekarang ada titik lagi untuk bagian detail. Mungkin ada feedback Terima kasih Kak atas penjelasannya. Ya, terima kasih telah memberikan gambaran mengenai pangsa pasar itu seperti apa. Terima kasih. Oke, ya, jadi kalau kita menyelenggarakan suatu tujuan itu harus sesuai dengan permintaan pasar. Jadi tujuan dari yang akan kita lakukan itu nggak ketinggalan zaman atau nggak dan bisa diterima oleh masyarakat gitu. Jadi harus sesuai dengan permintaan yang ada di pasar itu. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain Kak Dayana? Oke, baik. Ada sisa waktu sedikit untuk tanya jawab ini. Saya akan bacakan satu pertanyaan lagi. Ini dari Nuraini Rizkia. Izin bertanya, dalam tahapan riset umumnya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bisa ke tahap selanjutnya?
Oke, kalau untuk waktu sendiri, sebenarnya untuk tahapan riset ini kan kita udah mencari tahu kan apa yang kapan, siapa, di mana, kenapa. Nah, itu kan kita mencari tahu itu. Jadi pada waktu tahapan riset ini kita udah punya gambaran kapan tanggal yang pas yang bisa dilaksanakan. Terus apa namanya? Di mana tempatnya. Jadi udah ada perkiraan-perkiraan yang akan kita lakukan untuk pelaksanaan suatu acara tersebut. Nah, kalau untuk lama waktunya sendiri itu lebih ke nanti ke tujuan dari event itu. Jadi setelah kita udah dapat ini itu bisa ke tahapan yang desain. Jadi kalau untuk tahapan riset sendiri, setelah kita udah dapat data yang kita perluin, ya kita langsung lanjut untuk metode pengumpulan datanya kan bisa dari analisis data, kuesioner. Nah, itu sendiri kan kalau udah dapat yang kita butuhkan, kita bisa langsung lanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi untuk waktunya sendiri itu menurut itu nggak membutuhkan waktu yang lama, karena kan untuk pengumpulan data kan udah ada target yang jelas gitu dari panitia sendiri. Ingin cari tahu seperti apa sih yang ingin dicari tahu gitu, yang ingin di-riset itu apa, udah ada data-datanya, langsung bisa ke tahap yang selanjutnya gitu. Ada feedback? Oke, baik, terima kasih. Nuraini, apakah ada feedback? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi di sini tahapannya lama waktunya itu tergantung dari tujuan event itu sendiri ya Kak? Bukan ke tujuan event, tapi ke tujuan apa yang ingin kamu riset. Gitu. Apa yang kamu ingin kamu riset, misal kamu ingin tahu cara kamu nanti bisa bakal rame gitu. Terus kamu udah tanya-tanya, kalau misal acara ini aku adain tanggal ini sampai ini, misal tanggal ini sampai ini, itu nanti gimana sih respon masyarakat? Nah, kamu tanya-tanya itu. Tapi kalau kamu udah dapat datanya, nah kamu bisa langsung masuk ke tahap desain. Jadi kalau kamu udah dapat tujuan data dari riset kamu, itu langsung ke tahapan desain. Nah, desain ini yang memerlukan waktu yang lama, itu bisa riset, dapat data yang dibutuhkan, kita bisa lanjut, nggak cuma berkutik di data-data itu aja gitu, langsung kita cari ide, kita langsung main mapping itu ide-idenya. Ada feedback lagi? Kak, terima kasih sudah paham. Jadi untuk di riset ini juga kita juga harus menentukan juga tujuan dari kegiatan itu apa. Karena kalau kita mau mengadain suatu kegiatan itu pasti kan udah ada tujuan yang jelas gitu. Kita ngadain ini untuk apa gitu. Untuk itu kita ngelakuin riset. Oke. Bagaimana Kak Dayana? Oke, baik, terima kasih Kak Anissa dan penanya tadi yang telah antusias. Untuk pertanyaan dari Widiasya, Lintang, Ajeng, dan lainnya, mungkin bisa nanti saya chat pribadi ke Kak Anissa, dan nanti jawaban dari Kak Anissa akan aku share di grup, karena keterbatasan waktu pada hari ini. Selanjutnya itu ada penugasan mengenai materi manajemen event. Mungkin Kak Anissa bisa menyampaikan penugasannya seperti apa? Baik, terima kasih Kak Dayana. Wah, penugasan lagi nih gitu. Pokoknya kalau sama Kak Anissa itu tugas-tugas terus ke yang penugasan di terakhir. Anissa, maaf suaranya putus-putus. Maaf ya, kayaknya bisa ditampilkan slide yang penugasan. Minta tolong operator.